Mama, mau ke Pistina. Ayo, Papa mereka mau ke Pistina. Dan Miguel juga. Nena boleh juga, Mama. Matilda juga. Kenapa Mama bilang gak sampai ke Matilda? Matilda marah kalau Mama bilang nanti Matilda mau ke Pistina nanti. Karena panas sekali sayang, nanti kalau sudah agak dingin. Dan kamu tahu kemarin kita kepanasan terus kepalanya sakit. Matilda mau ke Pistina kalau gitu. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Purbo teman-teman, dan ini adalah suasana pagi hari di villa kami di summer house atau rumah musim panas kami di Pegunungan Montornès di Spanyol. Dan teman-teman, seperti yang saya buat di judul ya, bahwa hari ini saya mau masak ikan, dan ternyata ikan yang saya masak ini tidak dimakan oleh suami saya. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Teman-teman tonton terus sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman. Oke, bahan-bahan yang saya siapkan itu ada bawang putih bubuk, kemudian ada garam, kemudian saya tambahkan merica bubuk juga ya teman-teman. Ini sausnya saya bikin sausnya saus madu sebenarnya. Kemudian saya tambahkan dengan jeruk lemon ya teman-teman, separuh jeruk lemon. Kemudian setelah itu saya tambahkan madu, dan ini madunya memang kental ya teman-teman, jenis madunya adalah madu yang kental. Setelah itu saya tambahkan olive oil ya, minyak zaitun, my best friend. Kemudian setelah itu saya aduk sampai dengan semua bumbunya merata ya teman-teman, seperti ini. Next stepnya, ikan ini mungkin lebih dari 1 kilo ya teman-teman. Ini ikannya besar, dan ini saya beli kemarin di pasar ikan. Ini saya olesi dengan bumbunya di kedua sisinya, dan ini saya letakkan di loyang oven yang sudah saya lapisi di bawahnya dengan aluminium foil ya teman-teman. Kemudian ini untuk bagian dalam perutnya ini saya isi dengan cecina. Cecina ini adalah daging sapi yang kering ya teman-teman. Di Spanyol daging-daging kering itu banyak macamnya ya. Ada yang hamon, yang dari daging babi juga ada, tapi saya ini pakai daging sapi ya teman-teman, yang halal ya teman-teman. Ini kering saya masukkan ke dalam perut ikannya ya, seperti ini teman-teman. Sebelumnya juga perut ikannya ini saya olesi juga pakai bumbunya tadi ya teman-teman. Jadi olesi bumbunya dulu, kemudian baru saya masukkan daging sapi keringnya seperti ini. Dan itu ada ikan yang kecil, itu kemarin Matilde dikasih sama tukang ikannya, dan Matilde bilang dia mau makan yang kecil itu. Kemudian saya juga tambahkan irisan tomat ya, jadi ada tomat yang saya belah menjadi 2 seperti ini. Kemudian juga bagian atasnya yang telah dibelah tadi saya olesi dengan sisa bumbu untuk yang ikannya tadi. Setelah itu teman-teman, setelah semuanya saya olesi seperti ini, kemudian saya oven dengan suhu yang kecil ya teman-teman. Kali ini saya oven dengan suhu 180 derajat selama 35 menit, karena ini ikan tuh dia matangnya cepat ya teman-teman, tidak perlu lama dan juga tidak perlu terlalu panas. Oke, sementara itu teman-teman, saya mau share ke teman-teman juga, selain masak ikan saya mau bikin salad. Dan salad yang saya buat kali ini itu namanya Russian salad.
Kenapa diberi nama Russian salad? Itu bukan karena ini berasal dari Rusia ya teman-teman. Ini adalah makanan khas Spanyol. Saya juga tidak tahu kenapa namanya Russian, seolah-olah dari Rusia. Dan ini bahan-bahannya semua sudah direbus dulu ya teman-teman. Yang pertama tadi itu ada wortel yang sudah direbus, kemudian saya potong kecil-kecil. Setelahnya itu ada kentang yang sudah direbus juga, kemudian dikupas bagian kulit luarnya, kemudian juga saya potong-potong tipis-tipis. Lalu saya juga menggunakan telur yang sudah direbus dan juga saya potong acak seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan dengan atun, kalau di sini bilangnya, kalau di Indonesia bilangnya ikan tuna kaleng ya teman-teman. Ini ayo papa mau ke Pistina, dan juga Nena boleh juga mama. Matilda juga. Kenapa mama bilang gak sampai ke Matilda? Matilda marah kalau mama bilang nanti Matilda mau ke Pistina nanti. karena panas sekali sayang, nanti kalau sudah agak dingin. Dan Kamu tahu kemarin kita kepanasan terus kepalanya sakit? Matilda mau ke Pistina kalau gitu. Jadi ceritanya Matilda itu saya larang berenang hari ini ya teman-teman, karena di luar tuh hari ini panas banget sampai dengan 36 derajat Celcius. Jadi kasihan nanti kalau dia sakit kepala. Oke, saya tambahkan garam, kemudian saya tambahkan mayones ya, kemudian saya aduk seperti ini teman-teman. Kemudian setelah rata akan saya hidangkan ke dalam piring saji seperti ini. Dan ini dia teman-teman, Russian saladnya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Dan teman-teman, Russian salad ini adalah salah satu makanan terfavorit mertua saya. Mertua saya suka banget dengan Russian salad ini, terutama di summertime atau di musim panas ya. Karena ini saladnya dingin, jadi mertua saya bilang ini enak, seger gitu katanya kalau dimakannya waktu musim panas seperti sekarang ini. Dan di Spanyol sekarang ini musim panas ya teman-teman. Cara memasak Russian salad ini di setiap regional di Spanyol itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang mayonesnya dicampur dan ada juga yang mayonesnya hanya untuk topping saja. Jadi beda-beda cara masaknya. Ini saya pakai cara yang Andalusia ya. Di Andalusia itu caranya dia dicampur, mayonesnya dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Dan setelah itu di atasnya saya beri dengan saya beri dengan buah zaitun ya teman-teman. Ini sebenarnya opsional, bisa dicampur atau bisa ditaruh untuk sebagai toppingnya. Dan kali ini saya menggunakan zaitun yang warnanya hijau dan ini sudah tanpa biji. Dan dalamnya ini itu ada ikan ancoanya di dalam zaitun ini. Jadi ini adalah zaitun warna hijau dengan rasa ancoa. Oke teman-teman, ini dia penampakan saladnya ya untuk makan siang kita. Russian saladnya sudah jadi teman-teman, seperti ini. Dan ini tuh emang enak banget dan salah satu makanan favorit mertua saya. Setiap kali saya bikin ini, beliau tuh suka banget. Nah sekarang sambil tadi saya buat salad ya, ikannya sudah matang teman-teman. Ini penampakannya tuh baunya harum banget, bau dari lemonnya, madu dengan bau dari sesina ya, dari daging sapi kering tadi itu, dia berpadu, aromanya enak banget dengan aroma ikannya. Kemudian sekarang akan saya sajikan ke dalam piring saji ya teman-teman. Saya jadikan satu aja seperti ini semuanya. Kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini, tidak ada yang salah ya teman-teman dengan ikan bakar yang saya oven ini ya. Tetap terlihat enak ya teman-teman. Ini ikannya juga ikan segar ya, yang baru ditangkap oleh nelayan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan ikan ini. Semuanya menurut saya sih baik-baik saja ya teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu kenapa suami saya tidak mau makan masakan saya kali ini. Saya panaskan dulu ini roti ke dalam oven ya teman-teman, karena mumpung ovennya masih panas juga, biar agak lembut sedikit karena baru saya ambil dari
apa namanya teman-teman, kalau bahasa Indonesianya itu, maaf ya teman-teman, mungkin karena lama saya jarang menggunakan bahasa Indonesia, jadi kadang-kadang itu kalau bicara itu saya kehilangan kosakata, saya harus mikir dulu apa bahasa Indonesianya gitu. Saya mulai kehilangan kosakata bahasa Indonesia di dalam freezernya ya, di dalam pendingin yang untuk bekunya. Dan teman-teman, kali ini kita makan siangnya udah bersama mertua ya, karena mertua saya yang tinggal di winter house di kota itu sudah sekarang bersama-sama dengan kita tinggal di summer house ya. Jadi kita makannya sekarang berlima, jadi saya, mertua saya, suami, Matilde, dan keponakan satu yang juga tinggal dengan kita, Michael. Jadi kita makan siang berlima teman-teman. ¿Y cómo hacen las medidas ahí en Teruel? Porque mi teoría es que no hay medidas. No, medidas de seguridad. ¿Qué comida ¿no? más buena Que no nos hay has dicho, ninguna. chica? Que esto, El del mar no llevaría ni máscara. qué preciosidad el pescado. Este pan está bueno. Ensaladilla rusa. ¿Y eso habéis puesto todos? Matilde no. ¿No quiere Matilde? A mí me encanta. ¿Seguro? ¿También no quieres ensaladilla? Está muy buena, A mí me gusta mucho. Yo hace tiempo que no había comido. Fue un invento reciente, ¿no? La ensaladilla rusa. Lihat deh teman-teman, suami saya cuman makan tomatnya yang di oven tadi sama Russian saladnya ya. Dia tidak mau makan ikannya. Nah, kira-kira kenapa dia tidak mau makan ikan yang saya masak, padahal mertua saya bilang ikannya cantik banget, dan itu mertua saya juga makan ikannya, kemudian ponakan saya juga, Matilde juga, dan saya juga. Tapi suami saya benar-benar tidak mau menyentuh ikan yang saya masak tadi. Apakah karena tidak enak? Apakah karena dia marah? Atau kenapa? Apa karena dia tidak suka ikan? Eco, ay, Eco. Oye, Siri, ¿cuáles son las metrópolis más grandes del mundo? Ini sayang. Vale, esto es lo que he encontrado en internet sobre Oye Siri, ¿cuáles? Jadi teman-teman, kita ini lagi membahas tentang kota termetropolis di dunia ya teman-teman, dan karena tidak tahu datanya, jadi kita tanya ke Siri. Kemudian untuk makanan penutupnya buah ya teman-teman, semangka, dan juga ini ada kotak coklat pemberian dari tetangga yang ada di villa ini, dan kebetulan itu tetangga baru pulang dari Jerman atau dari Prancis ya, saya lupa. Lalu oleh-olehnya ada coklat ini teman-teman. Jadi di Spanyol itu bukan oleh-oleh sih, kita tuh memang sering saling mengunjungi kerabat gitu ya, atau hanya sekedar untuk mengantarkan makanan atau hasil panen atau apapun gitu ya, kita sering melakukan itu di Spanyol. Oh iya teman-teman, saya malah hampir lupa untuk menceritakan kenapa suami saya sama sekali tidak mau menyentuh ikan yang saya masak tadi ya teman-teman. Bukan karena tidak enak, karena mertua dan juga keponakan saya juga mereka makan enak. Alasannya adalah bukan karena suami saya alergi ya teman-teman, dia suka ikan, tapi permasalahannya adalah ikan yang saya beli ini adalah jenis ikan yang biasa hidup di dermaga-dermaga kapal gitu, yang di pelabuhan-pelabuhan gitu teman-teman, yang di pinggir-pinggir lah, di pinggir-pinggir laut, tapi yang banyak kapal-kapalnya gitu, baik itu kapal kecil ataupun kapal besar. Nah, kenapa suami saya nggak mau itu karena dia bilang suami saya itu emang agak strict ya teman-teman kalau soal makanan. Dia makan ikan itu hanya ikan yang berada di laut bebas yang benar-benar bersih airnya katanya. Kalau airnya sudah kotor, sudah terkontaminasi dengan
misalnya minyak dari kapal ya, biasanya kalau di dermaga itu kan lebih banyak kapal, airnya itu tidak bersih ya, ada ada polusinya, dan dia tidak mau makan gara-gara itu karena sudah terkontaminasi dengan minyak-minyak dari kapal dan kotoran-kotoran dari kapal. Jadi itu masalahnya. Padahal saya beli ikan itu, saya memang tidak tahu kalau jenis ikan itu adalah jenis ikan yang biasa hidup di dermaga ya teman-teman, karena pikiran saya di pasar ikan tentunya ikan-ikan itu ditangkap oleh nelayan dari laut gitu ya teman-teman, karena emang di Spanyol itu tidak menjual ikan-ikan yang ditangkap di pinggir-pinggir pelabuhan, itu emang tidak. Jadi memang saya yakin itu ikan ditangkap di laut bebas, cuman karena suami saya bilang itu jenis ikan yang biasa hidup di dermaga gitu, jadi dia tidak mau makan walaupun itu ikannya itu hasil tangkapan dari laut bebas ya teman-teman. Yo suelo traer unos helados. Que se llaman en Indonesia Spring Kentang. ¿En Indonesia estaba? ¿Eran helados? Jadi begitu ya teman-teman cerita saya hari ini tentang kenapa suami saya tidak mau makan ikan yang saya masak hari ini ya, menu makan siang yang saya masak hari ini. Dia cuma makan saladnya dan juga makan tomatnya saja. Itu karena dia parno dengan ikan yang saya masak teman-teman, karena dia pernah melihat ikan itu ada di dermaga teman-teman, ikan jenis itu. So ini juga jadi pelajaran juga buat saya untuk lebih hati-hati lagi dalam membeli ikan ya teman-teman. Anyway teman-teman, terima kasih untuk sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya, dan juga yang belum tekan tombol subscribe, please ditekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Bobo Channel, dan juga agar saya semakin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Akhir kata, thank you for watching, matur nuwun, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.